Kebijakan naturalisasi pemain timnas Indonesia masih menjadi perdebatan publik, namun dari hasil survei terbaru 75% responden mendukung program naturalisasi. Dan untuk membahasnya sudah bergabung Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dan pemerhati sepak bola Effendi Ghazali. Selamat malam Bang Ege, selamat malam Mas Burhan. Malam, malam Bung Ege. Malam Burhanuddin Muhtadi, Prof. Baik. Baik, Mas Burhan, kenapa bagi indikator politik survei program naturalisasi ini penting untuk dilakukan? Ya, pertama survei akhir Desember 2024 yang kami lakukan itu survei rutin yang kita gelar tiap akhir tahun dan kita memandang penting untuk memasukkan beberapa pertanyaan berkaitan dengan sepak bola dalam survei tersebut. Nah, salah satu pertanyaan yang kita masukkan berkaitan dengan kebijakan naturalisasi. Jadi yang penting untuk dicatat, survei ini bukan khusus tentang sepak bola, tapi karena sepak bola itu menjadi bagian penting dalam kehidupan warga, dan kita tahu kalau mengikuti petuah ya Julio Kaisar Romawi, dia akan mengatakan seorang raja kalau pengen rakyatnya happy kasih saja roti dan sirkus. Nah, sepak bola ini bagian dari sirkus. Sirkus yang bisa membuat masyarakat happy. Nah, kita masukkan pertanyaan yang kontroversial berkaitan dengan isu sepak bola dalam survei rutin kami yang bertema umum. Dan ternyata, Reza, apa yang kita saksikan dalam temuan survei Desember itu tidak terlalu berbeda dengan temuan survei bulan Oktober 2024. Jadi, secara umum, tingkat awareness warga terkait dengan kebijakan naturalisasi itu hanya kurang lebih 55% di bulan Desember. Jadi kalau ditanyakan kepada warga secara umum, itu masih banyak warga yang tidak tahu bahwa PSSI melakukan proses naturalisasi terhadap pemain yang punya darah atau garis keturunan dengan Indonesia. Tetapi kalau kita breakdown dari mereka yang tahu, kemudian kita breakdown apakah mereka suka atau tidak suka terhadap sepak bola, intens atau tidak mengikuti sepak bola, itu semakin tinggi kedisukaan terhadap sepak bola, semakin tahu kebijakan naturalisasi. Nah, bukan hanya soal awareness, tapi juga apakah mereka setuju atau tidak setuju. Nah, survei akhir Desember itu dilakukan setelah timnas senior itu mengalahkan Arab Saudi 2-0 di GBK. Jadi ada sedikit peningkatan persetujuan terhadap kebijakan naturalisasi di antara mereka yang aware kebijakan ini. Tetapi yang menarik, kita punya slide berikutnya yang belum ditampilkan Metro, itu kalau kita tanya ya, apakah mereka merasa bahwa jumlah pemain naturalisasi itu terlalu banyak atau tidak, itu menarik tuh. Meskipun sudah mulai menorehkan prestasi, tetapi yang menilai bahwa tidak masalah banyak pemain naturalisasi itu tidak naik signifikan, stabil, kurang lebih sekitar 55%. Sementara mereka yang mengatakan sekarang jumlah pemain naturalisasi terlalu dominan, itu mendapatkan dukungan yang cukup signifikan, kurang lebih sepertiga warga. Artinya ada komponen masyarakat yang menganggap bahwa naturalisasi tidak bermasalah, tetapi juga jangan kebanyakan gitu. Nah, ini mungkin agak berbeda dengan kepentingan jangka pendek PSSI, karena ingin lolos kualifikasi Piala Dunia, maka kalau menunggu proses pembibitan lokal menghasilkan prestasi atau menghasilkan kebutuhan yang diinginkan untuk lolos otomatis atau minimal lolos melalui jalur playoff, mungkin tidak cukup waktunya. Makanya kemudian melakukan proses naturalisasi secara besar-besaran, termasuk nama-nama terakhir yang dibidik seperti Jairo maupun Ole Romene maupun Becker dan seterusnya. Ya, oke, saya ke Bang Ege. Bang Ege, kalau Anda sendiri bagaimana melihat hasil survei di mana mayoritas publik ternyata mendukung program naturalisasi pemain? Ya, bagian yang pertama tentu saja naturalisasi tersebut tidak ada larangan untuk itu, tidak haram ya dalam sepak bola, sudah sejalan dengan peraturan FIFA. Yang kedua, ini kita sedang berbicara teknikal. Jadi kita sedang tidak berbicara tentang pembangunan sepak bola secara komprehensif,
ada masalah aspraf yang belum beres, ada masalah wasit-wasit yang wasit PON masih bisa main tuh, Bang Burhanuddin tadi masih bisa mimpin pertandingan. Terus juga ada EPA kita yang masih harus ditingkatkan. Tetapi lepas dari itu, kalau bicara taktikal, kenapa saya tekankan kata-kata taktis ini? Karena kata Patrick Kluivert, dia tidak diberi target oleh federasi untuk masuk ke Piala Dunia 2026. Tetapi Itu kita baru tahu kita rakyat Indonesia merasa bahwa ini sudah saatnya untuk masuk Piala Dunia 2026. Jadi dalam konteks taktis, nah itu menjadi bagian yang ketiga, yaitu seakan-akan sekarang dengan teori persuasi yang cukup kuat melalui media sosial, antara lain ya teori-teori Halim Lee misalnya yang mulai dikembangkan sejak tahun 2023, akhirnya sampailah kita pada angka yang 55%, kemudian menurut indikator tadi sesudah Oktober naik ya menjadi sekitar 75%. Nah, yang belum mungkin dieksplor dalam survei tersebut, walaupun indikasinya, ini karena indikator yang bikin, jadi indikasinya sudah mulai terlihat bahwa yang mengatakan terlalu banyak naik. Yang ingin saya katakan, Reza, pertanyaan kita selanjutnya adalah apakah kalau yang turun itu 11-0, jadi 11 diaspora dan 0 pemain dari liga lokal kita, kemudian boleh nggak 10-1, 8-3 atau 7-4 atau 6-5? Coba Burhanuddin Muhtadi, kalau itu ada, lalu kita barangkali bisa menjawab yang tadi. Jadi sekali lagi, secara taktis untuk lolos Piala Dunia perlu. Yang kedua, tidak menyalahi aturan FIFA. Tapi kita akan menghadapi pertanyaan seperti ini. Anak-anak kita yang bermain di liga-liga lokal atau sekolah-sekolah sepak bola SSB atau EPA, itu kalau bertanya kepada kita bagaimana cara jawabnya? Nanti saya kalau main timnas itu 11-11-nya atau 10-1 itu pemain yang sudah keluar semua. Barangkali kita perlu mengembangkan nanti pada mereka persuasi dunia maya juga dengan mengatakan Anda juga tidak perlu kalah, bisa dalam tanda petik bermain dengan baik, lalu bermain ke luar negeri untuk kemudian juga ditarik. Contohnya Marceng misalnya. Tetapi yang kedua ada jalan keluar. Nah ini selalu saya bayangkan nanti mungkin bisa dieksplor. Saya mengusulkan kepada PSSI sudah, kepada Exco bahwa harusnya ada semacam simulasi ya atau pertandingan antara bintang-bintang liga kita dengan pemain yang nanti suatu saat ini kan misalnya 92 diaspora dengan lokalnya gitu. Jadi kalau ada pertandingan simulasi itu wajib 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali dalam rangka persiapan FIFA Match Day misalnya, maka kita bisa lihat pemain-pemain lokal kita tidak akan kalah bersaing dalam konteks ya mereka juga berani menghadapi tim yang penuh dengan diaspora. Tapi kembali ke pertanyaan Reza tadi, posisi saya adalah kalau untuk taktis menuju Piala Dunia 2026 khususnya 4 pertandingan lagi saya bisa terima. Tetapi pada saat yang sama Mas Burhanuddin Muhtadi dan seluruh pemirsa, kita tetap harus berpikir sepak bola itu harus dibangun untuk juga memberikan kesempatan yang sama pada pemain-pemain lokal kita ya, dan itu yang sedang dilakukan oleh Patrick Kluivert yang menurut saya agak berbeda dibandingkan dengan pelatih sebelumnya yang kita tetap ucapkan terima kasih kepada Sintayong. Ya, oke. Mas Burhan, saya langsung ke Anda. Mas Burhan, apakah ada survei terkait dengan hal itu? Jika seluruh pemain timnas Indonesia memang didominasi oleh pemain yang telah dinaturalisasi, pemain abroad begitu Mas Burhan? Ya kita belum punya pertanyaan itu Reza. Pertanyaan yang kita punya di akhir Desember 2024 adalah apakah komposisi pemain naturalisasi di timnas senior sekarang sudah terlalu banyak atau tidak? Dan kalau misalnya terlalu banyak, itu ditoleransi atau tidak oleh responden asalkan menghasilkan prestasi yang baik ya. Atau sebaliknya menganggap bahwa sekarang pemain naturalisasi terlalu dominan dan karenanya sebaiknya dikurangi. Itu yang kita punya dan kita mendapatkan informasi yang menarik bahwa masyarakat bisa berpikir kompleks. Satu sisi mereka setuju bahwa kebijakan naturalisasi boleh dilakukan oleh timnas, toh itu tidak melanggar aturan FIFA. Tetapi meskipun mereka setuju, dalam jumlah yang cukup lumayan itu mengatakan ya jangan banyak-banyak gitu. Dan artinya untuk jangka panjang, betul yang dikatakan oleh Bung Effendi tadi, sebaiknya federasi itu juga mulai memikirkan pembangunan sepak bola secara sistematik. Kita bisa mencontoh Jepang. Awalnya Jepang juga melakukan proses naturalisasi, tetapi kemudian Jepang melakukan pembangunan sepak bola secara jangka panjang sehingga bisa menimbulkan talenta lokal yang kuat
Bahkan sekarang kalau kita lihat pemain timnas Jepang, mungkin kecuali kiper ya, itu umumnya ya mereka yang 100% berasal dari Jepang sendiri gitu. Jadi saya setuju untuk taktikal 4 pertandingan terakhir di Piala Kualifikasi itu sebaiknya kita berpikir yang terbaik. Nah, memang pertanyaannya, apakah yang dari lokal nggak ada yang terbaik sama sekali? Kalau saya pribadi, Bung Ege, orang seperti Marcelano, orang seperti Ridho itu wajib ya diberi kesempatan untuk membela timnas. Karena kualitas permainan keduanya itu tidak kalah dengan pemain diaspora. Oke, soalnya yang disinggung oleh Patrick Kluivert kan juga waktu bermain ini Bang Ege ya. Ini kan juga menjadi perhatian dari Patrick Kluivert. Ya itu penting ya, terutama begini, waktu bermain itu menjadi perhitungan dari kita semua, sambil coba kita bayangkan Reza ya, dengan tidak melihat sisi negatifnya, tapi semua orang pasti ada hari on-nya dan hari off-nya dalam sepak bola. Tapi coba kita lihat, Pratama Arhan misalnya, waktu main di Suwon, jarang dapat kesempatan bermain, sekali turun, baru 1 menit dapat kartu merah. Pada sisi lain, kemarin Marcelino yang sangat kita andalkan, ini gaya selebrasi terbaiknya ini ya, ada di layar TV ini, itu juga mendapat kesempatan turun di Oxford menit ke-88, 1 menit kemudian mendapat kartu kuning. Jadi maksud saya, ini kita perlu secara komprehensif memang menyadari bahwa waktu bermain itu menjadi penting. Tapi itu kan kita berbicara tentang para pemain kita yang abroad ya, yang bermain di klub-klub luar dan potensinya sangat besar walau belum diberi kesempatan bermain yang banyak oleh klub-klubnya. Nah, pada sisi lain sangat banyak juga pemain lokal kita yang waktu bermainnya tinggi, Reza. Ya, yang bermain di dalam negeri pasti tadi disebut nama Rizky Ridho. Rasanya kalau sedang tidak ada dia ya, itu barisan belakang Persija tentu tidak sekuat yang dibayangkan, dan masih banyak nama-nama lain ya yang menurut Burhanuddin tadi dan saya setuju bisa membuat warnanya setidaknya pada pemain-pemain awal ya, starting line up itu ya, dengan 11 pemain awal itu harusnya berada di sana gitu. Oke, nanti kita akan lihat apakah program naturalisasi ini akan menjadi program jangka panjang PSSI atau jangan-jangan bisa berhenti di tengah jalan begitu ya. Terima kasih Bang Ege. Ya. Mas Sedikit Burhan. aja Reza, tapi saya tadi tetap ingin mengatakan harus ada semacam simulasi 3 bulan sekali ya menjelang FIFA Matchday antara Liga Star, jadi bintang-bintang dari liga dalam negeri kita dengan mereka yang pemain-pemain diaspora yang demikian banyak itu gitu. Jadi akan memberi kesempatan untuk meningkatkan juga keyakinan diri, dan kemudian pelatih juga bisa melihat siapa ini yang bisa memang tampil baik pada level itu dan bisa juga diangkat dalam tim nasional kita, semakin menguatkan posisi pemain lokal. Demikian Reza. Baik. Dan kita akan mengetahui seperti apa kedalaman skuad timnas Indonesia begitu ya. Terima kasih Bang Ege, Mas Burhan sudah bergabung dalam diskusi Bung kita Ege, Reza. pada malam timnas. ini. Selamat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.